Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخوة الإيمان, A'azzani Allah wa iyyakum, para ibu saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, para ibu saudari yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tanda-tanda kiamat. Setelah kita membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yakni tanda-tanda kecil atau alamatus sughra, maka berikutnya adalah alamatul kubra, yaitu tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar kiamat disebutkan dalam hadis riwayat sahabat Hudzaifah bin Asid bahwa tanda-tanda besar kiamat itu berjumlah 10. Ada 10 tanda-tanda besar. Apakah tanda-tanda besar yang 10 itu? Dibuka Sahih Muslim KBC di nomor 2466. Ya, udah ketemu, silakan dibaca. Bermasalah dengan mic-nya? Mungkin baterainya atau
Kenapa mic-nya? Bukan baterainya. Masuk sini. Di sini aja. Ya. Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW menengok kami ketika kami sedang berbincang-bincang seraya bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Jawab para sahabat, kami berbincang-bincang mengenai hari kiamat. Sabda beliau, kiamat tidak akan terjadi sebelum terlihat 10 macam tanda. Iya. Nabi mengatakan lan taqum as-sa'ah. Kiamat tidak akan terjadi hatta tarawna, hingga kalian melihat yakni asyra ayatin qablaha, ini 10 tanda-tanda. Nabi menyebutkan secara spesifik dengan jumlah 10 tanda. Apakah 10 tanda tersebut? Pertama, Ad-Dukhan, asap atau kabut. Pertama ad-dukhan, yaitu asap atau kabut. 2, Dajjal, si penipu besar. iya, Dajjal, si pembohong besar. Yang ketiga, Dabba atau binatang melata. Dabbatul ardi, binatang melata yang keluar dari perut bumi. Yang keempat, Matahari terbit di barat. Tatlu'us syamsu min maghribiha, matahari terbit dari tempat terbenamnya atau di sebelah barat. Kemudian yang kelima, Nabi Isa anak Maryam alaihissalam turun. wa nuzulu Isa alaihi salatu wassalam, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang keenam, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj, yakni keluarnya bangsa Ya'juj Ma'juj. Kemudian yang ketujuh, Gerhana di timur. ya, sebetulnya disebutkan hadis ini dengan salasatu khusufin, yaitu 3 pembenaman. 3 pembenaman di sini, ya. Wa salasata khusufin, 3 pembenaman. Pembenaman di mana? Khasfun bil masyriq,
pembenaman di timur. Ini masuk yang ketujuh. Kemudian yang kedua, yang kedelapan ya, lanjutannya berarti. Gerhana di barat. Khosfun bil masyriq, pembenaman di barat. Terus gerhana di Jazirah Arab. yang terakhir baru wa khasfun fi jaziratil Arab, pembenaman yang ada di Jazirah Arab. Cuman di sini diartikan dengan gerhana karena memang kata khasfun, khusuf itu bisa diartikan gerhana. Khasfun juga bisa diartikan sebagai pembenaman. Karena kemarin kita mempelajari tentang 3 perkara, yaitu qadfun wa qasfun wa maskhun. Pembenaman, perubahan wajah, dan pelemparan batu. Disebutkan yaitu khasfun. Adapun 3 khusuf di sini tidak lain adalah peristiwa besar berupa bencana, yakni pembenaman yang ada di negeri timur, kemudian barat, kemudian terakhir yaitu di Jazirah Arab. Maka ini bisa diartikan yaitu pembenaman. Iya. Jadi pembenaman di mana saja Ibu? Pembenaman di timur, pembenaman di barat, dan pembenaman di Jazirah Arab. Beda ya antara pembenaman dengan penenggelaman. Kalau penenggelaman itu di air, kalau pembenaman itu ke bumi. Kemudian yang ke-10 terakhir, api menyala di Yaman, menghalau umat manusia ke Masyar atau tempat berkumpul. Takhrujun nar min Yaman atau minal Yaman, keluarnya api dari negeri Yaman. Tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang api itu menggiring manusia menuju ke tempat mereka berkumpul, yakni di negeri Syam. Mereka berkumpul, mereka digiring sampai ke negeri Syam, negeri akhir zaman, negeri menjelang datangnya kehancuran total. Itu berpusat di negeri Syam. Karena negeri-negeri yang lain di timur sudah terjadi pembenaman, di barat terjadi pembenaman. Bisa jadi kita ini termasuk barat atau timur? Timur. Sudah dibenamkan mungkin negeri kita. Sudah selesai cerita negeri kita. Negeri-negeri di timur sudah dibenamkan oleh Allah. Maka sudah tidak ada lagi cerita negeri di timur. Demikian pula negeri-negeri di barat. Dan terakhir negeri di Arab. Nah, inilah 10 tanda. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Maka yang pertama, tanda besar menjelang terjadinya kiamat, kehancuran total alam, yaitu apa? Pertama adalah ad-dukhan. Dukhan. Dukhan bisa diartikan sebagai asap
juga bisa diartikan sebagai kabut. Apa bedanya asap dan kabut? Asap tipis, kabut tebal. Memang kabut tipis juga nggak ada. Kalau sifatnya asap panas, kabut dingin. Berarti enak mana, asap apa kabut? Iya. Nah ini dipakai dukhon itu dua-duanya dipakai. Dalam pengertian asap juga bisa dalam pengertiannya kabut. Dua-duanya dipakai. Makanya ada surat khusus dalam Al-Quran itu surat Ad-Dukhon. Coba dibuka surah 44 Ad-Dukhon. Surat 44. Coba artinya apa di sana? Semuanya artinya apa? Kabut. Nah, ada yang lain diartikan lain? Semuanya artinya kabut. Ada yang mengartikan asap? Nggak ada di sana. Iya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, para ibu, para bapak. Sekalipun di situ diartikan kabut yang mungkin memiliki sifat yang menyenangkan, karena konotasi dari makna kabut itu adalah dingin, beda dengan asap yang mungkin sifatnya adalah panas. Karena asap itu berasal dari sebuah proses pembakaran. Karena dia hasil dari proses pembakaran, maka asap itu sifatnya jelek, buruk. Adapun kabut itu muncul bukan dari proses pembakaran. Muncul dari apa kabutnya? Muncul dari apa? Iya. Yang muncul dari mungkin proses penguapan ya. Tapi kalau uap itu bisa diartikan juga asap dari hasil pembakaran ya. Tapi kabut yang ada di gunung misalnya kan yang bersifat dingin, asalnya dari mana? Wallahu a'lam. Embun atau embu? Hah? Tadi yang menjawab embun apa embu? Ya kita tidak tahu. Seandainya awan yang ada di langit itu bisa dikategorikan sebagai apa? Asap apa kabut? Sebetulnya awan itu dingin atau panas ya? Dingin awan itu. Awan itu dingin. Karena memang dia berada di atas langit yang suhunya lebih dingin daripada di bawah. Makanya daerah dataran tinggi itu cenderung awannya dingin. Karena dia berada mungkin di atas permukaan air laut. Semakin tinggi semakin dingin hawanya. Ya, wallahu a'lam. Akan tetapi makna dukhon ini bisa dipakai untuk kedua-duanya. Hanya mungkin pada saat-saat tertentu sifatnya itu berubah atau berbeda.
Mungkin ketika asap itu sudah berkumpul ke atas langit, jadilah awan. Dan awan itu akhirnya menjadi apa? Jadi dingin. Mungkin pada asal keluarnya dari sebuah pembakaran yang ada di bumi, kemudian dia naik ke langit, kemudian sifatnya berubah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian hadis yang berkaitan dengan masalah kabut atau asap hanya bisa kita lihat dalam sebuah riwayat, yakni dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu ada seorang yang bernama Masyruq yang meriwayatkan hadis tersebut. Masyruq yakni salah seorang dari pembesar tabi'in pada zamannya. Coba dibuka hadis Bukhari versi digitalnya 4401. 4401 atau 4401. Silakan. Dari Masyruq lengkap telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Mansur dan Al-Anasi dari Abu Duha dari Masyruq radhiyallahu anhu, dia berkata, iya, dari Masyruq radhiyallahu taala an, apa katanya? Ketika ada seorang laki-laki berpidato di depan suku Kinda seraya berkata, pada hari kiamat kabut akan menghalangi pendengaran dan pandangan orang-orang munafik. Iya. Dan orang-orang mukmin akan diserang hawa dingin. Ya, ini pidato seorang laki-laki di hadapan suku Kinda. Ini yang mengutapkan riwayat ini dari Masyruq ya. Masyruq menyampaikan bahwa ada seorang lelaki yang berpidato dari suku Kinda, di mana yang berpidato itu mengatakan bahwa pada hari kiamat kabut akan menghalangi pendengaran dan pandangan orang-orang munafik. Termasuk dalam hal ini adalah orang-orang kafir. Ini merupakan bentuk siksa ya. Dan efek kepada orang mukmin yakni hanya sekedar seperti orang yang diserang hawa dingin. Itu untuk orang mukmin. Mungkin barangkali penyakit flu kali ya, karena dia mungkin kedinginan. Nah, ucapan maksud Masyruq ini dibantah oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa katanya? Maka dengan marah Ibnu Mas'ud yang tadinya sedang bersandar merubah posisinya dan duduk lalu berkata, orang yang mengetahui sesuatu hendaklah ia mengatakan apa yang diketahuinya. Ya, baik. Sebentar. Maka dengan marah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang tadinya sedang bersandar, dia merubah posisinya dan duduk tegak lalu berkata. Berarti ini memarahi siapa? Bukan memarahi Masyruq.
Yang bercerita itu masruf. Jadi yang menceritakan hadis ini itu masruf, seorang tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu salah satu sahabat Nabi yang membantah ucapan orang yang berpidato tadi. Jadi si Masruk itu radhiyallahu ta'ala an menceritakan ada seorang lelaki yang berpidato yang mengatakan tentang kabut atau asap, bahwa kabut itu nanti begini dan begitu. Dibantah oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat. Bukan Masruknya yang dibantah. Justru Masruknya itu yang menceritakan tentang hadis atau peristiwa itu. Coba, maka dengan marah, lanjut. Maka dengan marah Ibnu Mas'ud, diulang dari situ. Maka dengan marah Ibnu Mas'ud yang tadinya sedang bersandar merubah posisinya dan duduk, lalu berkata, orang yang mengetahui sesuatu hendaklah ia mengatakan apa yang diketahuinya. Iya, orang yang mengetahui sesuatu hendaklah ia mengatakan apa yang diketahuinya. Sebaliknya, tetapi jika tidak tahu, hendaklah ia mengatakan Allahu a'lam. Iya. Jadi dia marah, kalau bahasa kita ngomong konek haru itu menengok. Ya. Lu kalau nggak tahu diam. Jangan banyak. Tapi bahasa Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan orang yang tidak mengetahui, orang yang mengetahui tentang sesuatu hendaklah ia mengatakan apa yang diketahui. Ini dengan gaya bahasa, diawali dengan kalau tahu silakan sampaikan, kalau tidak tahu jangan bicara. Tetapi jika tidak tahu hendaklah kau mengatakan apa? Wallahu a'lam. Ini sebetulnya kalimat sindiran. Kamu itu bicara begini dan begitu. Kalau nggak ngerti jangan ngomong, jangan menyampaikan. Berarti ini bantahan kepada pendapat tentang kabut atau asap. Dibantah oleh Abdullah bin Mas'ud. Karena memang Nabi menyebutkan tanda kiamat itu adalah dukhon, asap atau kabut. Tapi seseorang tidak boleh berbicara banyak tentang tanda-tanda itu tanpa dalil, tanpa keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada orang yang berbicara di depan umum mengatakan dukhon itu begini dan begitu, tanpa ada sumber pengetahuan itu dari Allah dan Rasulnya, maka dibantah oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Orang yang tahu hendak menyampaikan apa yang diketahui. Tetapi orang yang tidak tahu, maka hendaklah mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Karena kalimat wallahu a'lam itu termasuk apa? Lanjut. Karena termasuk dari ilmu adalah mengatakan Allahu a'lam terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya. Ya, ini penting. Bahkan para ulama menyebutkan kalimat wallahu a'lam min nisfil ilmi, merupakan separuh dari ilmu. Makanya jangan gengsi kalau kita ditanya kemudian mengatakan aku tidak tahu. Allah lah yang maha tahu. Wallahu a'lam. Maka adab seorang murid ketika dia bertanya kepada gurunya, saat gurunya mengatakan wallahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu, dia nggak boleh marah. Masa setiap bertanya wallahu a'lam,
Setiap bertanya, wallahu a'lam. Tanya lagi, wallahu a'lam. Masa jawabannya wallahu a'lam terus. Emang ustadz ini, guru ini tahu apa? Oh, nggak tahu apa-apa. Justru itu yang benar. Yang berbahaya itu kalau dia tidak tahu ilmu, lantas dia menjawab tanpa ilmu. Bahaya nggak ya? Bahaya nggak? Mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu, bahaya atau tidak? Bahaya. Makanya Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau ada bab khusus itu, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Maka hendaklah jadi prinsip hidup seseorang. Kalau dia berbicara itu harus didasarkan atas pengetahuan, atas ilmu. Terutama ilmu apa? Ilmu syar'i. Dan demikian pula kita para talib dan talibah, para tulab di sini hendaklah belajar itu kepada orang yang berbicara dengan apa? Ilmu. Jangan belajar kepada orang yang menyampaikan sesuatu tanpa dasar ilmu. Kadang-kadang dibicarakan ngawur ngidul ya, tapi nggak ada dalilnya. Makanya kalau kita kajian harus dasarnya ada. Sehingga dalam hidup ini supaya kita selamat, jangan sampai mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan. Nanti kita akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala di akhirat. Kata Allah dalam surah 17 Al-Isra, yaitu pada ayat yang ke-36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Iya. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa mengetahui atau tanpa memiliki pengetahuan tentangnya. Artinya kita dilarang mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa'ala. Baik. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud berikutnya? Sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi SAW di dalam Quran surat Sad ayat 86 yang artinya, katakanlah hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwaku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngada. Ya. Ini dijadikan hujah oleh masyruh. Jangankan selain Nabi saja, manusia pilihan yang disifati dengan kebenaran dan kejujuran, beliau masih mengucapkan kalimat tersebut. Coba dibuka surat Sad.
Surat 38 ayat 86. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat itu, Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Apa kata Allah? Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwaku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngada. Iya. Surat Shad ayat 86. Jadi artinya bahwa kita ini kalau berbicara tidak boleh mengada-ada. Nabi kita Muhammad SAW sendiri diperintahkan oleh Allah mengatakan sesuatu dengan dasar ilmu. Jangan hanya sekedar pengen menyenangkan hati orang, ataukah mendapat upah duniawiyah, sanjungan, pujian, atau pengen mendapatkan pengikut yang banyak, atau karena pesan sponsor, lantas kita mengatakan sesuatu yang itu tidak lain adalah mengada-ada. Yang gak ada diada-adakan. Ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak meminta upah sedikit pun padamu. Berarti beliau menyampaikan dakwah itu orientasinya kebenaran. Bukan supaya orang lain itu senang. Asal Bapak senang, lantas mengatakan yang hak batil, atau yang mengatakan yang batil menjadi hak. Yang penting lu senang. Bukan itu dakwah. Bukan supaya banyak pengikutnya, orang pada senang ya. Lantas kita apa? Menyampaikan yang batil menjadi hak, atau yang hak menjadi batil. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-adakan, mengada-ada. Maksudnya apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan mengarang. Ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Allah. Nabi kita dapat ilmu dari Allah. Ayat ini dijadikan hujjah oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika mendengar orang yang berpidato tanpa dasar ilmu berbicara banyak tentang dukhon, tentang kabut. Baik. Kemudian apa lagi kata Abdullah bin Mas'ud? Lanjut. Dan sesungguhnya orang-orang Quraisy tatkala enggan menerima Islam, Nabi SAW mendoakan bagi mereka, Ya Allah, timpakanlah kepada mereka 7 tahun kelaparan sebagaimana yang telah menimpa Yusuf. Ya, ini termasuk doa Nabi SAW kepada orang-orang yang menentang dakwah, supaya mereka diberikan oleh Allah pelajaran, diberikan peringatan, tidak langsung dibinasakan, tapi diberikan ujian berupa apa? Kelaparan. Kalau umat-umat dahulu doanya mereka dihabisi, karena mereka menentang dakwah. Umatnya Nabi Nuh habis, umatnya Nabi Lut habis yang menentang. Kalau Nabi berdoa mereka tidak dihabiskan, tapi apa? Dikasih pelajaran.
Nabi berdoa supaya mereka ditimpa paceklik atau kekeringan. Ya bukan kekeringan ya, kelaparan. Karena memang negerinya kering. Udah biasa mereka dengan kekeringan. Kelaparan di sini apa? Mungkin tidak ada makanan. Sehingga mereka makan apa ketika itu? Lanjut. Maka mereka pun ditimpa. Maka mereka pun ditimpa tahun kelaparan hingga mereka binasa karenanya. Mereka makan bangkai, tulang. Iya, mereka makan bangkai dan tulang. Kemudian, dan seseorang dari mereka melihat antara dirinya di bumi dan langit seperti ada kabut. iya. Dan seorang dari mereka melihat antara dirinya di bumi dan di langit seperti ada kabut yang menyelimuti. Lah ini yang diucapkan yakni oleh Abdullah bin Mas'ud tentang peristiwa yang dialami oleh beliau semasa hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah mendoakan kebinasaan bagi orang-orang Quraisy yang menentang dakwah tauhid ketika itu. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud berikutnya? Lalu Abu Sufyan datang seraya berkata, "Ya Muhammad, engkau datang memerintahkan kami untuk menyambung silaturahmi, namun kaum muda sekarang telah binasa. Maka mintakanlah kepada Allah keselamatan." Terus. Iya. Maka Nabi SAW membaca, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Ya, ini yang dibaca oleh Nabi SAW. Ketika peristiwa paceklik itu sudah terjadi, datanglah siapa? Abu Sufyan dan berkata, "Ya Muhammad, engkau datang memerintahkan kami untuk menyambung silaturahmi, namun kaummu sekarang telah binasa, terkena musibah tadi itu. Maka mintakanlah kepada Allah keselamatan." Nah, Rasulullah kemudian membaca ayat. Di mana ayat ini? Surah Ad-Dukhan ayat yang ke-10. Inilah ayat yang dibaca oleh beliau tentang Ad-Dukhan. Surah 44 ayat 10. Kata Allah Jalla wa'ala, "Fartaqib yawma ta'tis sama', fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Apa kata Allah? Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang menyeliputi manusia. Kemudian dilanjutkan yaitu dengan ayat berikutnya. Ayat keberapa? Ayat ke-11. Jadi berapa ayat di sini yang dibaca oleh Nabi SAW? Dua ayat.
yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melanjutkan kalimat yakhshan nasa hadza adzabun alim, yang meliputi manusia, dan inilah azab yang pedih. Ini yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh siapa? Sahabat siapa tadi? Abu Sufyan. Kemudian mereka berdoa. Lanjut. Mereka berdoa, ya Rabb kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Hingga ayat, sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Iya. Aduh. Yang dibaca oleh Nabi ternyata bukan 2 ayat, tapi berapa ayat? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti berapa? 6 ayat yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Rabbana kashif 'anna al-'adaba inna mu'minun. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Thumma tawallaw 'anhu wa qalu mu'allamun majnun. Inna kashiful azabi qalila innakum aidun. Apa kata Allah? Mereka berdoa, ya Rabb kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan. Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain, lagi pula seorang yang gila. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Iya. Jadi ketika Abu Sufyan datang meminta supaya musibah yang menimpa mereka berupa kekeringan itu dimintakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah harapan mereka. Seandainya betul-betul diangkat sedikit saja azab itu, niscaya mereka tetap tidak mau beriman. Ini sindiran ya kepada mereka. Kau minta supaya azab ini lenyap. Seandainya Nabi SAW benar-benar minta dilenyapkan azab ini, mereka bukan beriman, tapi mereka tetap dalam kekafiran. Dan inilah karakter daripada orang-orang kafir. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja. Karena apa? Karena hati mereka sudah ditutup rapat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Disitulah ada ghisyawa, yakni penutup, dan mereka mendapatkan yakni azab yang apa? Walahum adzabun alim, walahum adzabun azim, yakni azab yang besar, yang dahsyat. Jadilah riwayat ini sebagai bentuk penjelasan tentang dukhan, di mana Abdullah bin Mas'ud sempat membantah orang yang berbicara
tentang dukhon tanpa dasar ilmu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menceritakan, yakni ayat yang berkaitan dengan dukhon, yaitu saat Nabi SAW didatangi oleh Abu Sufyan ketika terjadi bencana kekeringan yang menimpa orang-orang Quraisy, bencana kelaparan. Maka Nabi membaca surah Ad-Dukhan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 15. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Sehingga diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ada orang yang melihat antara langit dan bumi itu ada kabut yang menyelimuti, yang menyeliputi manusia. Inilah adab yang pedih. Berarti kabut yang dimaksud di sini, ya ini sudah terjadi atau belum? Kabut yang diceritakan dalam surah Ad-Dukhan, apa namanya? Ya, yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang peristiwa kelaparan yang pada zaman orang-orang Quraisy itu sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Adapun tanda kiamat Dukhan yang disebutkan Nabi 10 tanda sebagai tanda besar sudah terjadi atau belum? Belum. Artinya yang sudah terjadi itu jelas peristiwanya, dan itu sudah pernah disaksikan oleh kaum muslimin pada zaman Nabi. Salah satu yang menyaksikannya adalah Abdullah bin Mas'ud, sehingga beliau menceritakan peristiwa yang terjadi, yakni di zaman beliau saat orang-orang kafir Quraisy ditimpa kelaparan. Adapun Dukhan sebagai 10 tanda, yang pertama disebutkan Nabi sebagai tanda besar kiamat, tentu itu belum terjadi. Tetapi selama tidak ada keterangan yang jelas dan rinci, maka tidak boleh kita mengatakan begini dan begitu tentang kabut itu. Sebagaimana ketika Abdullah bin Mas'ud melihat orang yang mengatakan bahwa kabut itu seperti penyakit sesak nafas atau flu atau selesma atau apapun yang sejenisnya, yang membuat pandangan mata dan telinga orang itu rusak, yang menimpa orang kafir, yang menimpa orang-orang mukmin hanya sekedar pilek. Nah, itu dibantah oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita lanjutkan hadis ini. Pada hari kiamat, bagaimana siksa akan dilenyapkan? Lanjut. Bagaimana siksa itu akan dilenyapkan dari mereka pada hari kiamat, sedangkan mereka kembali kepada kekafiran. Iya. Kemudian, itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Ya. Ad-Dukhan ayat 16. Ini ayat berikutnya, Ad-Dukhan ayat yang ke-16. Kemungkinan inilah nanti yang akan terjadi pada hari di akhir zaman, menjelang hari kiamat. Yaitu ingatlah ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Bisa jadi Dukhan itu nanti terjadi bersamaan dengan peristiwa hantaman yang keras. Bisa berbarengan, bisa Dukhan itu
akibat dari hantaman yang keras. Nah, ini nanti yang akan terjadi. Kalau yang disebutkan mulai dari ayat 10 sampai 15 yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa jadi merupakan peristiwa yang dialami orang-orang kafir pada zaman beliau. Tetapi pada ayat 16 ini peristiwa hantaman keras disinilah yang mungkin belum terjadi. Hantaman yang keras. Kalau hantaman yang keras itu berupa yakni serangan kaum muslimin kepada mereka pada saat peperangan, itu sudah terjadi. Tapi hantaman keras yang dilakukan oleh Allah kepada orang kafir, yakni berupa musibah besar yang membinasakan mereka, kemungkinan belum terjadi. Dan itulah yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Baik, buka tafsir tentang ayat 16 kita. Silakan. Ad-Dukhan ayat 16. Ada beberapa pendapat di situ dari para ulama. Ibnu Mas'ud menafsirkan makna ayat ini bahwa hari itu adalah perang Badar. Ya, Abdullah bin Mas'ud menafsirkan tentang hantaman yang keras itu adalah peperangan. Seperti saya yang sampaikan tadi, yaitu peperangan. Dan ini sudah terjadi. Kalau itu sebagai bentuk hantaman keras berupa peperangan di mana mereka dikalahkan, sudah terjadi. Ini menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik, lanjut. Dan ini yang dikatakan oleh sejumlah ulama yang sependapat dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam tafsir Ad-Dukhan yang telah diterangkan sebelumnya. Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melalui riwayat Al-Aufi dari Ibnu Abbas dan dari Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu an yang semisal. Pendapat ini merupakan salah satu dari takwilnya, tetapi lahiriah ayat menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kiamat. Nah, Abdullah bin Mas'ud menafsirkan, mentakwil makna hantaman yang keras, yakni al-batsyatal kubra. Batsyatal kubra, hantaman yang keras. Kalau ini dianggap sebagai sebuah serangan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir yang mereka akhirnya dikalahkan, sehingga mereka tidak akan bisa macam-macam lagi kepada kaum muslimin ketika itu. Peristiwa itu tidak lain adalah yakni perang apa? Badar. Perang Badar itu sangat diperhitungkan, sehingga mereka tidak bisa main-main dengan kaum muslimin. $300 melawan 1.000 orang kafir, 1.000 lebih. Mukmin, orang-orang beriman, kaum muslimin cuma 300-an. Kenapa mereka kalah? Karena Allah menurunkan pertolongan bala tentara, junudan lan tarawnaha, yang tidak terlihat, malaikat. Berapa malaikat yang diturunkan? 1.000 malaikat turun bergelombang. Ini hantaman yang keras. Menurut takwil daripada Abdullah bin Mas'ud dan beberapa ulama salaf yang lainnya,
yakni tentang hantaman al-batsyatal kubra. Adapun sebagian ulama lagi, al-batsyatal kubra, hantaman yang keras ini belum terjadi, tapi nanti terjadinya itu pada hari kiamat. Artinya sebelum datangnya hari kiamat, saat tanda-tanda kiamat itu muncul. Bahkan ini merupakan bagian dari tanda kiamat. Cuman orang sekarang mentakwil al-batsyatal kubra ini, kalau konteksnya adalah sesuatu siksa yang belum terjadi, yang nanti akan menimbulkan dukhon atau menimbulkan asap, yaitu hantaman keras meteor dari langit ke bumi. Ada yang mentakwilkan seperti itu. Wallahu a'lam. Ini dikaitkan dengan apa? Dengan ilmu kekinian. Mereka mengaitkan dengan saat ini bahwa bumi ini berada pada arus deras meteor, yang kemungkinan meteor ini bisa nyelonong masuk ke bumi. Walaupun sudah menjadi serpihan-serpihan kecil, tapi kecilnya meteor itu bisa segede gunung. Kalau itu bisa menghantam bumi, maka akan terjadi ledakan besar. Yang ledakan itu bisa lebih besar daripada ledakan atom. Mau harap jawab apa ngomong A? Ledakan A apa mau? Poso pikirane pananan A. Ya, baik. Diulang lagi sedikit tadi Pak. Yang tadi terjadi hari kiamat. Tetapi lahiriah ayat ini batsyatal kubra, ya, terus menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kiamat. Iya, secara lahiriah kalimat al-batsyatal kubra itu hantaman yang keras yang akan menimbulkan dukhon, asap atau kabut. Itu nanti akan terjadi pada hari kiamat. Ya, baik, lanjut. Sekalipun dalam perang Badar dinamakan pula sebagai hari pembalasan. Iya. Demikian pula kadang hari pembalasan itu juga cocok diberikan kepada peristiwa perang Badar. Karena memang perang Badar itu adalah balasan kepada orang-orang kafir, di mana mereka telah mengalahkan orang-orang mukmin sebelumnya. Ketika di Mekah, harta mereka orang-orang mukmin dirampas. Ketika kaum mukminin meninggalkan tempat mereka tanpa membawa hartanya, mereka hijrah ke Madinah nggak bawa apa-apa, Bu. Tunyoi dikai bancaan. Makanya ketika orang-orang kafir datang dari negeri Syam membawa unta-unta yang penuh dengan barang dagangan dari negeri Syam menuju ke Mekah, dicegat. Bukan merampok, tapi meminta haknya. Karena harta kaum muslimin yang ditinggal di rumah-rumah mereka diperebutkan oleh orang-orang kafir. Baik, lanjut. Itu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yakub, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aliyah, telah menceritakan kepada kami Khalid Al-Hazza dari Ikrimah yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas telah mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hantaman yang keras adalah hari perang Badar. Tetapi menurut hemat saya, yaitu Ibnu Abbas, peristiwa itu terjadi pada hari kiamat nanti. Ya, itu bedanya antara Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Dua-duanya ahli tafsir, memiliki perbedaan pandangan. Kalau Abdullah bin Mas'ud, hantaman keras al-batsyatal kubra, yaitu perang Badar.
Adapun menurut Abdullah bin Abbas, al-batsyatul kubra itu tidak lain akan terjadi pada hari kiamat. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Artinya hantaman keras itu terjadi di masa Nabi SAW dan juga menjelang tibanya hari kiamat. Ini ayat yang berkaitan dengan munculnya dukhan atau asap atau kabut. Kemudian selanjutnya kembali ke 4401, sedangkan lizaman di zaman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 7 juga berarti perang Badar. Iya, banyak perang Badar itu diartikan dengan bahasa-bahasa yang lain. Terus Alif Lam Mim telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Ar-Rum ayat 1-3. iya, Dan kemenangan Romawi telah berlalu. inilah hal-hal yang sudah terjadi. Sehingga dalam sebuah hadis, kabut di masa Nabi itu sudah pernah terjadi dan akan terjadi nanti di akhir zaman. Buka Bukhari empat 4.446. Iya. Silakan. Telah menceritakan kepada kami Abdan dari Abu Hamzah, dari Al-Amasi, dari Muslim, dari Masruq, dari Abdullah, dia berkata, 5 hal telah berlalu: kabut, kekalahan Romawi, terbelahnya bulan, hantaman keras, dan kematian. Iya. Ada berapa yang sudah berlalu sebagai tanda kiamat? Di sini disebutkan 5. Pertama disebutkan ad-dukhan. Dukhan di sini ketika terjadi apa? Paceklik, terjadi kelaparan yang ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang kafir Quraisy. Ini terjadi di zaman Nabi. Kemudian War-Rum, yaitu kekalahan Romawi. Ini juga di zaman Nabi sudah terjadi. Wal-Qamar, yaitu apa? Terbelahnya bulan. Sudah terjadi. Kemudian Al-Batsyatul Kubra, hantaman keras. Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Jika yang dimaksud di sini adalah apa? Yaitu perang Badar. Dan Al-lizamu yaitu kematian. Al-lizamu kematian ini juga diartikan apa? Perang Badar sebagaimana hadis tadi. Sedangkan lizaman, ya, lizaman dalam Al-Furqan ayat 77 juga diartikan sebagai perang Badar, karena orang-orang kafir saat itu banyak yang mati. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dukhan
Kalau konteksnya itu terjadi di zaman Nabi, itu sudah pernah terjadi. Tapi ketika Nabi menyebutkan dia merupakan salah satu di antara tanda besar, di antara tanda-tanda kiamat, maka hal itu belum terjadi. Demikian pula Batsyatul Kubra, Al-Batsyatul Kubra, yakni hantaman yang keras. Kalau hantaman keras itu yang dimaksud dengan yakni peperangan Badar, di mana orang kafir dihantam mental mereka, itu berarti sudah terjadi. Ya, baik. Oleh karena itu penjelasan tentang kabut ini tidak banyak. Yang pasti bagaimana nanti kabut di akhir zaman itu bentuknya seperti apa, tidak dijelaskan secara rinci oleh Nabi. Bentuknya seperti apa. Kita jangan seperti orang yang berpidato di depan Bani Kindah lantas dibantah oleh Abdullah bin Mas'ud. Berbicara mengada-ada. Ya. Ya sudah, nanti ditunggu aja bentuk kabut di akhir zaman, tanda kiamat besar yang pertama ini seperti apa. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan. Ada golongan orang dari suatu partai yang mereka ngotot kalau memperjuangkan khilafah Islam adalah wajib katanya. Padahal zaman tersebut pasti akan tegak kelak, tapi hanya 7 tahun saja. Dan setelah itu kiamat. Bagaimana memberi sanggahan yang tepat pada golongan orang-orang tersebut? Sampaikan bahwa kewajiban kita menegakkan syariat Islam. Menegakkan syariat Islam. Karena khilafah itu secara otomatis dia akan tegak dengan ditegakkannya syariat Islam. Ada memang beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yakni syariat itu bisa ditegakkan dengan adanya khilafah. Berarti harus adanya khilafah dulu baru ditegakkan syariat. Ada pendekatan kedua bahwa khilafah itu tidak akan bisa tegak tanpa ditegakkan syariat Islam. Mana yang lebih dulu? Dua pendekatan ini bisa dipakai dua-duanya. Tetapi kalau kita bicara tentang khilafah, yang dimaksud yakni pemimpin akhir zaman yang dipimpin oleh Imam Al-Mahdi, itu pasti akan terjadi nanti ketika sudah saatnya. Pasti. Seandainya kita pun tidak berbuat apa-apa, karena Allah sudah berjanji pasti akan terjadi. Pasti terjadi. Tapi yang terpenting di sini apa? Menegakkan syariat Islam itu yakni menegakkan syariat mulai dari elemen yang terkecil. Di mana? Dalam keluarga, tegakkan syariat. Karena terbentuknya suatu khilafah itu bersumber dari al-usrah, keluarga. Kalau keluarga-keluarga ini sudah mereka faham tentang yakni syariat Allah, hukum Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, maka akan terbentuk masyarakat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu sudah otomatis Allah akan apa? Memberikan kekuasaan bagi orang-orang mukmin. Makanya perjuangannya dari mana? Dari keluarga. Dari keluarga dulu. Apa penegakkan syariat dalam keluarga? Banyak.
Keluarganya apa sudah berjilbab semua? Syariat nggak ya? Syariat nggak? Syariat. Keluarganya apa sudah bisa baca Quran semua? Ya, keluarganya apa sudah menerapkan sholat 5 waktu semuanya? Mereka menjaga dan memelihara sholatnya setiap hari. Ini syariat. Kadang ada orang yang berjuang menegakkan khilafah, keluarganya nggak karu-karuan. Ujui sik bloteran, uti-uti, gak gawe jilbab, anaknya sik hobi pacaran, diapeli tambah seneng, wedi gak pak. Tapi dia ngotot untuk menegakkan khilafah. Allah memberikan kekuasaan itu bagi orang yang dikehendaki, bagi umat yang dikehendaki. Ketika apa? Ketika seorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Lihat, Nabi diberikan kekuasaan dan para sahabat itu karena keimanan dan ketakwaannya. Peperangan demi peperangan, kemenangan yang dilakukan, yang didapatkan oleh kaum muslimin bukan karena keahlian mereka dan lengkapnya alutsista dan perbekalan mereka, enggak. Mereka dimenangkan karena Allah yang memenangkan. Kenapa mereka dimenangkan oleh Allah? Karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau orang-orang beriman ini, kaum muslimin, mereka tidak bertakwa kepada Allah, melakukan kemaksiatan, maka ketika mereka berperang, yang diukur itu adalah kekuatan fisik, yang diukur adalah kekuatan alutsista, yang diukur adalah jumlah, yang diukur adalah keahlian perang, strategi, dan taktik. Tapi seandainya kaum muslimin itu berkurang, ya, ketinggalan dalam hal apapun, tapi mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemenangan. Itu karena ketakwaan. Dan ketakwaan itu bersumber dari mana? Dari basic, dari dasar, dari pribadi-pribadi. Dan itu dididik dari keluarga. Ya, jadi sampaikan. Kewajiban adalah menegakkan syariat Islam. Di mana? Mulai dari keluarga. Tegakkan syariat Islam. Bagaimana cara makan, cara minum. Ya, makan minumnya, duduk. Berkoar-koar pengen menegakkan khilafah, tapi mangan be melaku. Ya, cocok nggak? Nggak cocok. Hidupkan syariat Islam dulu. Kalau sudah keluarga, berkembang ke keluarga besar, kemudian masyarakat, mulai dari teman-temannya, orang-orang yang ada di sekitarnya, terus baru Allah nanti akan menjanjikan mewujudkan apa yang Allah janjikan, yaitu kepemimpinan akhir zaman, Al-Mahdi. Dan khilafah yang dimaksud di dalam hadis-hadis itu nanti, yakni kepemimpinan akhir zaman oleh keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Saya tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Baik, ada 3 door prize, silakan jawab pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya, sebutkan riwayat siapa, hadis riwayat siapa yang berbicara tentang dukhon. Maksudnya dari tabi'in, ya. Dari siapa? Nah, ngacung dulu.
Ibnu Mas'ud, dan yang meriwayatkan hadisnya dari tabi'in, bukan dari sahabat. Kalau Ibnu Mas'ud itu sahabat. Siapa? Hah? Masruq, ya 100 Masruq. Silakan Bu. Ya. Silakan. Adapun yang membantah orang yang berpidato di depan suku Kindah itu sahabat siapa? Dia bingung ngacung kami. Wis kasih tuh. Tak cukup kajiai lawan wong pitu. Kajiai mek loro kare. Dan enggak tahu yang dulu yang mana, Bu. Bingung saya. Mosok tak komen umpah. Saya ulang. Pertanyaan ganti. Ya. Sebutkan surat dan ayatnya yang berbicara tentang Dukhan. Surat berapa, ayat berapa? Kalau enggak ngacung, siapa tadi yang ngacung? Yang mana, Bu? Ungu, mana ungu? Oh iya, silakan, Bu. Surat Al-Dukhan ayat 10 sampai 15. Oh iya, 100. Ad-Dukhan 10 sampai 15. Allah fik. Baik. Sebutkan dua makna al-batsyatal kubro, yang artinya bantahan yang hantaman yang keras. Siapa yang berbeda pendapat? Ya silakan. Pertanyaan turun mari mesti ngaceng ya wis. Berarti dhewean merusak durunge winara. Ayo. Ya, Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas berbeda tentang pendapat al-batsyatal kubro, hantaman yang keras. Menurut Abdullah bin Mas'ud apa? Menurut Ibnu Abbas apa? Serang 100. Nih mestinya hadiahnya sejumlah sebanyak peserta ya. Mari-mari nanti. Baik, saya pikir cukup. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.